8 bulan yang lalu gue pernah ngebahas sebuah film yang secara set lokasinya sepanjang kita nonton filmnya itu cuman ada di satu ruangan. 12 Angry Men tahun 1957. Dan gue pikir itu udah cukup ekstrim. Tapi ternyata di tahun ini, sekarang ini muncul satu film yang jauh lebih ekstrim. But you can't do this to me. Bukan cuma di satu ruangan doang, tapi ini satu angle kamera. Lu bisa bayangin gak? Film berdurasi 1 jam 44 menit. Dan di sepanjang film, dari awal sampai habis, lu cuman jadi CCTV anjing. Kameranya bener-bener gak bergerak sama sekali. Jadi siapa sih orang yang gak berekspektasi kalau misalnya filmnya bakal jadi bosen gitu. Bahkan termasuk gue sendiri. Padahal gue termasuk salah satu orang yang sangat-sangat menunggu film yang satu ini. Kenapa? Pertama, yang main Tom Hanks, aktor favorit gue. Kedua, dari segi sutradaranya pun, penulisnya, komposer musiknya, sinematografernya, itu orang-orang yang sama yang berada di balik film Forrest Gump. Salah satu film favorit gue sepanjang masa, masuk top 10 gue lah. Tapi balik lagi ke konteksnya, mau film ini dimainin sama aktor favorit gue, kayak mau dibuat sama siapapun, kayak ya intinya film ini cuma pakai satu angle kamera. Dan ya udah otomatis gue akan berekspektasi kalau misalnya ini akan membosankan gitu kan. Bahkan ya gue yang selama ini nonton bioskop tuh gak pernah beli makanan di bioskop karena gue bokeh ya, miskin ya. Kali ini, tadi barusan nih nonton film ini, gue beli popcorn anjing. Yang paketan tuh sama lemon tea tuh ya. Ya kenapa? Karena gue takut bosen. Gue takut ngantuk ketiduran nonton filmnya. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton Skip Belum. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Fidealo. Kita masuk di segmen review. Oke, here artinya di sini. Ya ini film pengen berbicara mengenai kehidupan sebenarnya ya. Kehidupan apa? Kehidupan dari zaman ke zaman. Mulai dari kepunahan dinosaurus, kehidupan manusia prasejarah, kehidupan anaknya Benjamin Franklin pada abad ke-18, kehidupan di tahun 1900-an awal, era Perang Dunia Kedua, bahkan sampai era COVID yang baru-baru ini aja kita alami. Yang dimana semua kehidupan itu kita akan lihat dari satu perspektif, satu tempat, yaitu di sini. Makanya judul filmnya kan Here ya. Right here. The milk's here. Take a seat right here. I'm going to miss being here. I'm here. I'm glad you're here. Dan jujur gue nggak tahu ya apakah ada film yang modelannya kayak begini sebelumnya gitu ya. Karena gue nggak pernah ngeliat semacam ini sebelumnya. Film yang menggunakan satu angle doang, setahu gue tuh belum ada. Dan ini adalah sebuah terobosan baru dan sangat-sangat terkesan eksperimental sekali nih. Ya kalau kita pikir-pikir lagi ya, anggap aja memang bener kalau misalnya ini adalah yang pertama, ini terobosan baru. Belum pernah ada film yang seperti ini sebelumnya. Kenapa nggak ada satupun sutradara jenius di dunia ini dari zaman Stanley Kubrick sampai zaman Christopher Nolan sekarang yang bisa mikirin ide segila ini gitu? Kenapa? Karena jujur aja ini ide yang tolol gitu, ide yang nggak masuk akal. Ngapain gua nontonin satu CCTV dari zaman dinosaurus sampai zaman COVID? Kurang kerjaan apa coba? CCTV-nya Ferdi Sambo aja nih bos, ada 8 yang kagak ada yang hidup. Ibarat udah 8 angle, mati semua tuh angle tuh ya. Ini cuman pakai satu CCTV, tapi hidupnya lebih lama daripada kura-kura Galapagos. Dan masalah terbesar dari ngebuat film dengan tipe yang satu angle seperti ini adalah ya, film itu kan selalu bercerita ya. Dan salah satu media untuk bercerita adalah lewat angle kameranya atau pergerakan kameranya. Coba gue kasih contoh ya. Misalnya salah satu scene di film The Dark Knight, kalau kalian inget, ini salah satu scene yang paling ikonik di mana Joker itu lagi diinterogasi sama Batman. Nah, kalau lu inget scene tersebut, lu perhatiin di angle kameranya. Joker itu selalu diposisikan lewat low angle.
Dan Batman entah kenapa selalu high angle kameranya. Dan dari pemilihan angle-nya aja itu udah bercerita kalau misalnya seolah-olah di dalam sel tersebut Batman itu yang punya power gitu. Makanya high angle kan. Kalau Joker itu kayak nggak punya power, dia nggak berdaya kok, dia diborgol di situ, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia juga nggak punya kekuatan gitu ya. Tapi ironisnya apa yang terjadi di scene tersebut? Ya Batman yang seolah-olah punya high power dengan high angle-nya malah nggak bisa ngapa-ngapain si Joker. Dia yang malah punya power karena dia yang take control si Rachel sama si Harvey Dent gitu loh. Dan Batman nggak berdaya, mau ditonjok-tonjokin si Joker cuma bisa ketawa. Itulah yang dinamakan bercerita lewat angle. Itu baru kita ngomongin angle kamera. Belum lagi nanti pergerakan kameranya, mau POV shot, tracking, zoom, itu dolly zoom, itu kan macam-macam. Dan semua itu adalah media untuk bercerita gitu loh. Nah sedangkan di film yang satu ini, salah satu aspek yang paling fundamental tersebut di-lock, dimatiin, dinonaktifkan. Jadi anggap aja nih unsur aspek kamera dalam sebuah film itu 30%. Sekarang fungsinya jadi cuma 1% doang. Kenapa? Karena kameranya nggak bisa gerak sama sekali, cuma statis diam begitu. Artinya apa? Dari sebuah film yang punya potensi 100%, film normal lainnya mungkin 100%, sekarang film ini jadi cuma punya kemampuan 71%. Itu pun kalau misalnya maksimal. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya film ini mau mendongkrak melebihi angka 71% tadi, di aspek-aspek lainnya selain aspek kamera, yaitu editingnya, musiknya, penulisan dialognya, actingnya, productionnya, semua aspek itu harus didongkrak lebih gila lagi dari sebelumnya kan. Ya ibarat kayak badan aja, kalau misalnya kaki kiri lu hilang nih, otomatis kaki kanan lu yang sebelah harus bekerja berkali-kali lipat lebih keras. Kan seperti itu. Begitu juga dengan tangan yang pakai tongkat, ototnya harus dinaikin lagi. Begitu juga dengan perut gitu. Karena semuanya kan satu tubuh. Jadi buat kalian yang mikir kalau misalnya film ini kayaknya gampang banget bang, cuma pakai satu kamera jauh lebih gampang dari film-film yang lainnya, tolol. Ya ketika satu aspek dinonaktifin, artinya aspek lainnya harus bekerja berkali-kali lipat lebih keras dari yang seharusnya. Nah sekarang kita coba bahas satu-satu aspek lainnya, mulai dari editingnya. Menurut gua kalau misalnya fungsi dari kamera yang dinonaktifin, artinya yang harus menanggung beban dari kamera tersebut adalah bagian editingnya nih, bagian editingnya. Dia yang paling harus bekerja keras. Gimana cara bikin penonton gak bosan dengan satu angle yang dihadapkan dengan zaman yang berbeda-beda. Nah di sini si Robert Zemeckis pakai satu trik, yaitu trik panel. Jadi kayak semacam ada komik panel gitu, yang dimana ketika misalnya ini scene lagi zaman kepunahan dinosaurus, tiba-tiba ada satu panel, satu kotak di bagian tertentu, yang dimana di panel tersebut masanya sudah berubah gitu. Mulai tumbuh rumput-rumputan, mulai jadi hijau, tapi itu di panel tersebut doang. Tapi satu frame ini masih di zaman kepunahan dinosaurus. Tapi ketika panel udah mulai berubah jadi hijau, artinya itu udah indikasi kalau misalnya ya semuanya nanti akan berubah jadi hijau. Selalu ada satu panel dulu yang memulai transformasi, baru yang lain jadi transisi ke arah masa yang berbeda lagi. Dan buat gue pemilihan transisi seperti ini jenius ya. Karena ini adalah kunci utama kenapa gue bisa betah nonton film ini dan gak bosen sama sekali. Meskipun satu angle. Karena apa? Karena selalu ada transisi antar zaman yang ini ke zaman yang ini lewat panel tersebut, dan kita selalu berpikir dan selalu mengkomparasi antar zaman ini sama zaman yang ini. Dan penggunaan panel transisi ini juga digunakan sebagai media untuk bercerita. Contohnya ya, ada satu scene yang sangat-sangat berkesan untuk gue di film ini, ketika scene itu hitam semua, tapi tiba-tiba muncul satu panel di pojokan ruangan, dan itu menunjuk ke arah sebuah foto seorang istri yang sudah meninggal sebenarnya istrinya. Jadi ada satu foto tuh lewat satu panel kecil. Nah, baru pelan-pelan dari panel kecil itu mulai bertransformasi jadi frame yang besar, ketika ternyata ada seorang suami yang sudah terbaring lemah, tak berdaya, tapi suatu ketika tiba-tiba dia terbangun dan dia tertatih-tatih berjalan ke arah panel yang ada di pojok tadi tuh, berjalan ke arah foto mendiang istrinya yang sudah meninggal. Dan ketika dia bergerak ke situ, terus dia ambil fotonya, dia bilang I'm coming, I'm coming. Seketika panel yang lain muncul lagi, dimana itu udah masa yang berbeda lagi, ketika anaknya si Tom Hanks itu yang udah tua juga sebenarnya. Nah si anaknya ini ngeliatin kasur yang awalnya selalu ditudurin sama ayahnya yang udah terbaring lemah biasanya, sekarang kasurnya udah kosong lewat panel tersebut. Dan gua nggak perlu jelasin ke kalian lagi kan maksud dari transformasi panel ke panel di scene tersebut gitu. Ya
tanpa ada scene orang meninggal, kita tahu konteksnya. Emang nih orang udah meninggal. Lewat apa? Lewat transisi panel ke panel yang memberikan konteks satu sama lain, dan itu berbicara, itu bercerita gitu loh lewat visualnya. Meski awal-awal memang kalian harus sabar untuk nonton film ini karena memang ada 6 timeline yang berganti-gantian, dan kita nggak paham konteks dari tiap timeline itu. Dan tiap timeline ada satu keluarga, kita nggak tahu konteksnya, kita nggak tahu namanya, kita nggak tahu itu era tahun berapa gitu. Nggak ada kalau misalnya ganti timeline nih ke timeline yang berikutnya, terus tahun 1945, nggak ada yang kayak begitu-begitu. Tapi buat gua, that's the beauty of this movie gitu, dimana film ini berbicara lewat visual, khususnya apa? Production design. Nah, sekarang kita masuk ke aspek kedua yang cukup nge-carry filmnya di saat kameranya non-aktif nih, ibaratnya lah ya, gue bilang non-aktif lah. Nah, production design ini gila banget sumpah. Seperti yang udah gue bilang tadi, karena memang film ini punya 6 timeline utama, jadi setiap timeline itu kan punya zaman yang berbeda ya, dan setiap zaman yang berbeda itu dicirikan dengan production design yang berbeda pula gitu, dan itu selalu detail dan autentik terhadap zamannya. Mulai dari perubahan jenis televisinya dengan jelas, dengan gamblang lo bisa lihat perubahannya. Telepon yang cuma sekecil itu kerasa banget loh, di zaman ini seperti ini, di zaman ini seperti ini, di zaman ini seperti ini gitu. Mobil yang di luar jendela itu juga berubah semua gitu. Gaya berpakaiannya, dari penataan rambutnya, make up, kostum, itu semua diperhatikan sesuai dengan zaman, dan itu detail banget. Dan sepenglihatan mata gue yang terbatas ini ya, gue ngeliat no mistake, beneran no mistake sama sekali, bener-bener ini autentik di setiap zamannya. Makanya meskipun di awal-awal nonton film ini agak pusing dengan timeline yang agak-agak acak-adul gitu ya, tapi pelan-pelan ketika satu timeline udah mengalami siklus selama 3 kali nih, udah 3 kali muncul, lama-lama lu udah paham. Oh, ini yang zaman manusia prasejarah nih, zaman si suku Indian ini, yang orang suku dari Amerika asli gitu. Oh, ini ternyata anaknya Benjamin Franklin. Bahkan di zaman tersebut ada bawa-bawa juga nama General Washington, yang dimana ya General Washington adalah sahabatnya Benjamin Franklin gitu. Oh, ini si keluarga yang suami istri berantem mulu karena suaminya terlalu terobsesi dengan pesawat barunya dia. Itu juga kocak juga tuh. Oh, ini si keluarga hedonistik dan materialistik nih, yang memang suami istrinya kayak paling akur di antara keluarga-keluarga lain, kayaknya hidupnya happy-happy doang. Dan dari segi rumahnya lu bisa lihat perabotannya banyak banget, furniturnya nyentrik semua. Atau bahkan keluarga kulit hitam yang secara timeline itu adalah yang paling modern gitu ya, yang paling mendekati masa sekarang, dimana ya lu bisa lihat dari perabotan rumahnya udah modern, bahkan dia punya alat robot vakum yang jalan-jalan sendiri itu. Dan lagi-lagi tanpa teks yang mengindikasi kalau misalnya ini ada di tahun segini, cuman lewat satu adegan ketika ada seorang pembantu yang lagi semprotin pewangi, terus dia bilang, loh kok gue gak bisa cium baunya. Nah, gue langsung ngeh, anjing ini apa? Zaman Covid udah pasti gitu. Berarti ini ada di era 2019 ke atas, 2020, 21, 22 ya, era sekitar segitu. Dan tentunya timeline utama dari film ini, keluarga yang dijadiin sentral cerita di film ini adalah keluarga Yang dimana ini semua bermula ketika setelah Perang Dunia Kedua, ada seorang mantan tentara bernama Al dan istrinya yang bernama Rose yang ngebeli sebuah rumah. Dan akhirnya mereka berdua punya anak, dan salah satu anaknya bernama Richard yang diperankan sama Tom Hanks, yang jadi tokoh utama dari film ini. Makanya sebagian besar film ini ya mengenai keluarga Yang ini, dimana si Richard, si Tom Hanks ini punya pacar, terus dia hamilin pacarnya, terus dia punya anak lah, terus dia kerja, dia berantem sama istrinya dan lain-lain. Ini ngomongin kehidupan sebenarnya gitu, yang memang harus gua akui ya, kalau misal ada di antara kalian yang nanya, terus buat apa bang 5 timeline 5 keluarga lainnya gitu dari masa ke masa? Kan fokus utamanya ya keluarganya si Richard ini, si Tom Hanks ini kan. Ya saya harus akui memang gak ada terlalu peran yang signifikan gitu, jadi lebih ke arah gimmick aja sebenarnya timeline lainnya. Dan memang fungsi utamanya adalah supaya penonton itu bisa tetap ikut ke penceritaan dari filmnya gitu, bener-bener nggak bisa lepas dari filmnya. Ya itu yang terjadi sama gue kan, gue sama sekali nggak ngerasa ngantuk, sama sekali nggak ngerasa bosan. Kenapa? Karena memang transisinya itu ya jeniusnya di situ, itu kreatifnya. Tapi ya kita secara objektif ya nggak bisa bohong juga gitu. Secara cerita apakah ada gunanya? Nggak terlalu ada peran yang signifikan gitu. Timeline lainnya ya paling makna yang bisa gue tangkap dari film ini adalah ya kayak seberapapun masalah yang lu punya gitu ya, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah dengan siapapun itu, ya lu itu cuma segelintir manusia dibandingkan peradaban manusia yang begitu luas gitu, yang begitu besar, yang diperlihatkan lewat berbagai macam timeline. Ya di lokasi tersebut, di sini here itu udah terjadi begitu banyak masalah, mulai dari dinosaurus yang kena meteor di awal film gitu ya, sampai keluarga yang kena COVID di masa depan gitu ya. Nah ya lu dengan masalah yang lu punya, si Tom Hanks dengan istrinya dan keluarganya itu cuman kayak part of life gitu loh. Lu bukan pusat dari segala-galanya juga.
Tapi ya inilah yang namanya kehidupan. Itu yang gua tangkap sih. Cuman ya tetap aja gitu ya, nggak terlalu guna-guna amat lah pokoknya timeline lainnya sih. Dan ada satu aspek yang menurut gue juga cukup krusial di film ini, yang dimana ketika kameranya dinonaktifkan cuman satu angle yang diem doang, artinya secara visual harus rely ke, ayo ada yang bisa jawab gak? Ke blockingannya ya. Jadi komposisi. Dan ya menurut gue setiap scene di film ini secara komposisi selalu enak sih. Blockingannya selalu pas. Dan gue langsung keinget sama film Citizen Kane, dimana ada satu scene yang menurut gue cukup kuat ya secara shot dan sangat-sangat banyak menginfluence film-film lain di masa yang mendatang. Yaitu ketika ada satu shot itu 3 subjek dalam satu frame. I want you to stop all this nonsense, Jim. We will assume full management of the Colorado load, which I repeat, Mrs. Kane. Ibunya di foreground, bapaknya di middle, anaknya di background, di paling belakang. Dan ketiga subjek ini mewakili ya dominasi powernya masing-masing gitu. Ibunya yang jauh lebih mendominasi nih di sini gitu ya. Sedangkan bapaknya cuma ngikut-ikut aja, dan anaknya yang nggak tahu apa-apa mengenai kehidupan. Dia cuma masih main-main aja di situ gitu ya. Menurut gue teknik yang seperti itu yang gue temukan berkali-kali di film ini, dan memang harus dilakuin karena memang depth kan. Ini kan ngomongin depth ya, kedalaman gitu antara foreground sama background. Itu harus ada clarity gitu, sehingga ya nontonnya nggak flat. Lu bayangin kalau misalnya nggak ada foreground background, nggak ada kedalaman, pasti nontonnya bosan mampus nih gue nonton film ini. Orang angle cuma satu doang kan. Ya satu-satunya masalah visual yang gue temukan dari film ini adalah masalah de-agingnya aja sih ya. Harusnya kan udah bisa lihat dari sini aja udah kelihatan ini kan Tom Hanks nih. Emang mukanya kayak begini kan enggak. Ya ini dimudahin gitu ya, pakai visual effect, pakai CGI, komputerisasi lah ibaratnya, dibikin lebih muda. Yang dimana menurut gue ini bukannya kasar punya, nggak kayak sampai A Legend. Kalau kalian udah lihat review dari gue kan itu parah banget. Jackie Chan dibikin versi muda itu kasar mampus itu bener-bener kayak deepfake yang AI punya gitu. Nah sedangkan di film ini yang menurut gue udah cukup mulus lah. Ibarat kayak terakhir gue nonton The Irishman, filmnya Martin Scorsese juga, yaitu De Niro kan yang tua mukanya dibikin jadi muda dan itu mulus banget tuh. Cuman lagi-lagi yang nggak bisa bohong adalah gerakannya. Kalau misalnya muka mah ya bisa dimulus-mulusin lah ya, teknologi mah udah keren lah zaman sekarang. Tapi kalau gerakan kan nggak, itu natural tuh gitu ya. Dimana ya kalau De Niro di The Irishman kelihatan banget itu mas, itu udah kakek-kakek bos. Nggak, umur nggak bohong gitu ya. Nah di film ini juga sama nih, Tom Hanks juga pas masih muda, remaja, masih seger gitu mukanya, badannya, tapi gerakannya udah kayak opa-opa. Gila, gerakannya lambat banget sih Tom Hanks di sini, kelihatan emang udah tua nih ya, cuman pakai de-aging doang mukanya. Itu aja sih, itu bukan masalah fatal lah menurut gue. Dan terakhir paling gue mau ngomongin soal musiknya aja sih ya. Ya lagi-lagi kan masih sama Alan Silvestri, siapa yang nggak tahu sih, dia legend mampus di Forrest Gump, lu tahu kan dengan musik ikoniknya Suits itu. Nah sayangnya di sini gue nggak menemukan musik yang se-ikonik kayak di Forrest Gump gitu, yang punya leitmotif gitu, yang punya theme yang ikonik gitu. Gue nggak ngerasa di film ini ada. Tapi ya tetap aja menurut gue bagus banget musiknya, bisa menghidupkan cerita. Lagi-lagi musik ini termasuk aspek yang kena beban yang luar biasa gara-gara aspek kamera dinonaktifin kan. Karena musiknya harus menghidupkan nih cerita yang cuma satu angle begini doang gitu. Menurut gue lebih berat tugasnya dia daripada tugasnya si John Williams di Jurassic Park untuk menghidupkan makhluk yang udah punah 65 juta tahun yang lalu gitu. Nah di film ini menurut gue lebih berat lagi gitu, kayak satu angle tapi bisa menikmati dari scene ke scene-nya lewat musiknya. Ya itu keren banget sih, Alan Silvestri harus gue kasih tepuk tangan. Cuma lagi-lagi kurang ikonik aja. Ya itu aja sebenarnya. Selebihnya menurut gue urusan lu bakal bosen atau enggak nonton film dengan satu angle kayak beginian, itu urusan nanti menurut gue. Yang penting adalah kalau lu punya uang sih, menurut gue lu wajib cobain nonton film yang satu ini. Kenapa? Karena ini pengalaman yang fresh banget gitu ya. Ini pengalaman once in a lifetime lah. Gak pernah ada film yang kayak begini gitu. Jadi kayak ini pengalaman yang unik aja sih. Dan menurut gue lu wajib rasain dulu pengalamannya. Oke, final score yang bisa gue kasih adalah 8,5/10 alias cakep. Jadi ini film yang gue rekomendasiin banget. Ini unik banget. Tapi memang bukan yang terbaik juga sih di tahun ini. Masih jauh dari kata terbaik. Tapi entah kenapa ini adalah film favorit gue di tahun 2024 ini. Kayak ya mungkin karena uniknya itu ya. Ya menurut gue ini pengalaman yang sangat-sangat langka yang bisa gue dapetin gitu ya. Oke, sisanya kita debatin di kolom komentar. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.